Aduh. Kenapa Kak Bobi? Gimana ya bicara sama Sebastian Romeo ya? Kami saling dan nyambung. Maksudnya gimana Kak Bobi? Ya dia bahasa Inggris, Bobby bahasa kampung. Loh, si Sebastian gak bisa bahasa Indonesia Kak Bobi? Enggak bisanya cuma makan, tidur gitu doang. Terus Kak Bobi gak bisa bahasa Inggris? Enggak bisa. Aduh, makanya Kak Bobi Ntar belajar ya, belajar. ajarin Bobby ya. Aduh, mau gak ya? Ini juara itu kelas bahasa Inggris advance tuh. Iya, hebat ya. Oh iya dong. Tina boleh Ini. Kalian tahu nggak? Bobby sudah hampir berapa minggu ini doain Sebastian Romeo loh. Oh iya Kak Semoga Bobi. saja Tuhan mengabulkan doaku. Bel berbunyi. Oh iya, ayo masuk. Ntar lagi Lause datang. Nah, itu Lause. Halo Lause. Halo, selamat datang kembali di Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Ayo bangkit berdiri ya, kita mau memulai Sekolah Minggu kita hari ini. Kita bernyanyi Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutlah berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Satu minggu lagi, Minggu lagi, Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah memelihara Saat kami. ini ini kami kembali kami kembali datang sekolah minggu. datang sekolah minggu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. meskipun di rumah, Meskipun di rumah, kami dengan sopan, kami dengan sopan, dengan takut akan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, kami bersekolah minggu. Sekolah Minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk anak sekalian. Halo, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Baik dong Lause. Baik ya. Tadi kalian ngobrol apa sebelum langsung masuk tadi? Ngobrol apa sih? Sebastian Romeo. Itu Kak Bobi belum bisa bahasa Inggris. Lause. Susah. Tuh mau beritakan Injil ya kepada Sebastian Romeo ya. Ya supaya datang kerajaan Tuhan ya, kita harus memberitakan Injil gitu ya. Ya cerita-cerita sedikit lah sama Sebastian. Iya. Bobby sudah doain dia belum? Sudah sih. Ya, mulai dari Hebat ya, doa Kak nanti Bobby. keberanian, sedikit-sedikit kita mulai beritakan Injil. Ya, nggak mesti cuma sama Sebastian Romeo yang orang bule, yang sama sekitar Bobby ada atau Tina atau Eni yang lain yang bisa kalian injili juga bisa. Iya Lause. Ya, benar nggak? Setiap ada kesempatan kita pakai dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa ikut di dalam, bawa di dalam Doa. Ayo kita mau memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Ikut di Kau Saja Tuhan. Lagu ini mengajar kita bagaimana mengikut Tuhan. Ayo kita bernyanyi. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya surga kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suruh yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, kita selalu ikut Tuhan, bukan cuma senang saja. Dalam susah, ya dalam sangkal diri, dalam hidup suci, kita harus mengikut Tuhan Yesus. kita, Tuhan Yesus ya. Dan langsung mau ngajak nyanyi satu lagu lagi, Pimpin ke Kalvari. Ini juga mengajar kita harus ikut Tuhan. Ikut Tuhan sampai ke Kalvari. Kalvari itu adalah tempat di mana Tuhan Disalib. disalibkan. Ya, jadi lagu ini mengajar kita untuk boleh jangan lupa apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Ayo kita bernyanyi. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon budi mengertikan, Kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibku. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Kalian ingat nggak cerita seminggu lalu? Bagaimana Yesus di Getsemani? Ya, yang berdoa untuk bagaimana mentaati kehendak Tuhan. Yang meski susah, tapi dia mengatakan seperti lagu ini, menerima cawan pahit itu. Dia mengatakan kalau bisa lewat, tetapi dia justru menerimanya. Bagaimana kita nggak boleh lupa pengorbanan Yesus buat kita di atas kayu salib untuk menebus Dosa dosa kita. kita. Dosa Bobby. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke hari ini, pelajaran hari ini tentang apa? Masih ingat? Tentang doa Bapa kami, Doa Bapa Lose. kami hari ini permohonan keberapa? 4. Keempat. Ya, yang pertama apa? Dikuduskanlah Namamu. Kedua, Datanglah datanglah kerajaanmu. kerajaanmu. Ketiga, Jadilah jadilah kehendakmu. kehendakmu di bumi seperti di Seperti di surga. surga. Yang keempat adalah Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekarang kita lihat pertanyaan katekismus yang pertama. Ayo, kita baca sama-sama ya. Bagaimana bunyi permohonan keempat? 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus yang kedua pertanyaannya, apa yang kita doakan dalam permohonan keempat? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Agar Allah berkenan memberkati kita dengan segala keperluan tubuh dan jiwa kita. Tuhan mencukupi semua kebutuhan kita, baik tubuh maupun jiwa kita. Kalian pernah rasain kesusahan karena kurang makanan nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Terus kalian pernah nggak borosin makanan?
Nah, ada tuh kemarin Tina. Kenapa ini Tina? Tina Lause belanja banyak sekali. Terus? Tapi waktu itu Eni kan tanya, kalau banyak-banyak, terus kalau nggak habis bagaimana? Terus Tinanya bilang, nanti dibuang aja nggak apa-apa. Iya Katin? Kan udah enak, udah banyak, perutnya kenyang. Jadi makanya Tina buang. Gak apa-apa Losa. Makanya bagi-bagi. Kemarin gak dibagi ya Kak Bobi ya En? Udah dibagi kok. Ayo, Gimana Kak sih Bobi. ceritain? Coba ini ceritain ke Lause. Jadi kemarin itu Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Anakku bobo ya. Maaf nih, setiap hari mesti temenin mama jualan. Panas di toko. Shh, nggak apa-apa ya. Ayo En, kita sudah sampai. Ayo cepetan. Ada Tina. Halo Tante. Halo, mau belanja lagi ya pasti. Ayo silakan langsung dipilih, langsung dipilih. Seperti biasa Tante. Ini lihat tuh ada susu. Coba Tina lihat, Tina mau yang mana deh? Nah, sebentar ya Tante. Nanti gampang tinggal dibon aja. Oke. Tina, Ya, Tina mau beli apa sih? Iya, ini Tina mau jajan. Kan banyak pilihan tuh. Itu. Iya nih, tuh ada biskuit juga. Iya. Ya Tante, Mm-mm. tolong bungkuskan Tante. Itu tuh sosis. Beli Oke, 10. mau berapa? Oh 10. Ini Tin, enggak banyak sekalian banget susunya itu. nih sekalian. Nggak apa-apa. Ini mau berapa? Ini? Aduh, ini nggak usah deh, Tin. Ah, nggak apa-apa. Iya deh, bungkuskan juga buat Eni. Oke, Tin, Tin. oke. Biskuitnya nggak sekalian biskuitnya? Oh, boleh. Sama Iya. coklatnya juga biasa, Tante. Oke ya, coklat. Coklat Itu kesukaannya ada boneka juga mau nggak sekalian? Yang mana, Tante? Itu yang di kotak itu tante sudah taruh di situ. Oh, Mau yang nggak? baru ini. Iya. Ah, boleh. Ya udah. Bungkus Pokoknya aja semua. gampang. Nanti tinggal ngebon aja ya. Iya. Oke, sebentar tante hitung Ayo, dulu. Aduh, Tin. Ini nggak bawa duit loh, Tin. Nanti buat Eni itu. Sudah, Tante. Berapa semua? Ya pokoknya itu tadi 10.000, 20.000. Ya pokoknya 90.000 deh. Ah, Aduh, nggak apa-apa. Tin, mahal banget sih. Mana, Tante? Ya, bentar ya. Nah, nih. Tina jangan bosan-bosan belanja di sini ya. Makasih ya, Tante ya. Iya, Seperti nanti. biasa. Oke, nanti tante ngomong sama kakek. Oke. Dadah. Dadah, Tante. Terima kasih. Iya. En, banyak kan, En? Banyak kan? Aduh, Tin, kok banyak banget sih Tina belanjanya? Ya nggak apa-apa. Kan buat Eni juga. Emang segitu Tina bisa habisin sendirian? Kalau nggak habis bagaimana? Nggak apa-apa kan kalau nggak habis bisa dibuang. Dibuang? Iya. Nggak apa-apa. Tenang aja. Aduh, kok gitu? Nih, ini nanti kita bagi ya. Bagi Kak Bobi juga nanti. Ya sudah deh, ayo kita pulang deh. Ayo. Nanti kan kakek juga yang bayar. Tenang aja. Yuk kita pulang. Oh, jadi Bobby itu nggak ikut ya sebenarnya ya? Iya, Kak Bobi nggak ikut. Terus makanan Sedang bobo siang. makanannya habis nggak Tina akhirnya? Enggak sih. Habis kebanyakan nih Losa. Terus kamu apain makanannya? Buang. Enak sudah kenyang. Kenapa dibuang? Iya, soalnya udah kenyang Kak Bobi. Gimana menurut Bobby? Boleh nggak buang makanan Bob? Nggak boleh lah. Kenapa Bobby? Itu kan buang sama pemberian Tuhan, nasi-nasi gitu. Masa kita buang? Betul. Apalagi di dunia ini ya, nggak semuanya bisa, anak-anak seperti kita bisa makan dengan lebih enak. Di belahan dunia lain itu ada yang susah sekali. Gimana sih ceritanya? Kayak di mana yuk? Begini. Emang sih si Tina mah begitu mah orangnya. Memang sih, tapi setiap hari kita sih memang boleh makan yang enak. Coba lihat nih seperti ini. Segar, apalagi ayam goreng Bobby juga suka sih. Tapi ya gimana ya, kadang mama udah bikinin, kita masih beli di luar. Ini kerupuknya ini. Dengan ini minuman nih. Apalagi kalau kita minum saat panas-panas. Enak. Tapi teman-teman mau tahu nggak, di belahan dunia lain nggak semua seperti kita loh. Ada yang kekeringan karena perang. Mereka anak-anak
susah makan loh. Mau lihat nih? Nih, kasih lihat nih. Apa tuh? Makan apa tuh? Nggak jelas. Kasihan kan? Ini negara-negara seperti ini. Tuh lihat, mereka makan sampai sebegitu loh. Kotornya dan sebagaimana. Ini ada terjadi loh di negara seperti Sudan, Somalia, Yaman dan sebagainya. Yang sangat dimana anak-anak seperti kita susah makan. Nih, kekurangan air. Mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkan air bersih sedikit saja. Kita masih enak loh. Kita masih enak bisa minum. Dan anak-anak di negara-negara seperti ini kekurangan gizi. Kasihan kan? Kurus kering. Sementara kita makan hambur-hambur. Kadang kita suka buang-buang. Kita ndak makan habis. Kasihan tuh mereka kekurangan gizi loh. Aduh, no. Kita jangan buang makanan. Kita mesti habisin. Kalau ambil harus sesuai dengan takaran kita. Kita berdoa ya buat negara-negara itu. Kita juga hemat air ya. Karena kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di negara lain yang susah. Biar semua anak dapat berkat yang sama. Ya, yang Bobby katakan benar loh. Mungkin kalian tidak pernah mengalami seperti itu ya. Makanan yang sebenarnya kalian nggak suka, kalian terpaksa harus makan karena cuma ada itu. Ya tapi di tempat-tempat yang mereka memang nggak ada makanan, ya sekalipun udah sisa, sekalipun udah kotor, mereka masih harus makan. Ya tempat yang kelaparan, yang tidak ada hasil makanan, ataupun tempat-tempat yang mengalami perang, sehingga makanan itu sangat susah ada. Ya jadi mereka harus hidup seperti itu. Benar loh, itu benar-benar terjadi, lalu katakan bukan cerita-cerita saja. Iya. Ada yang sampai kurang gizi, Tina jadi malu buang-buang Gak apa-apa, makanan. kalau sudah tahu ya jangan lagi. Kita harus belajar hargai makanan sih. Makanan itu menurut kalian gampang gak sih? Kalian kan tinggal buka kulkas, tinggal ke warung untuk beli ya. Mama lapar, mau makan gitu. Tapi makanannya berasal dari mana yuk? Dari supermarket ya? Nah, ini Lause. Dari mana ini? Ini pernah tahu nih Lause. Gimana ini? Jadi, Ayo cerita ke kita. untuk proses makanan itu nggak mudah Lause. Gimana yuk? Lause mau tahu? Boleh, ayo cerita ke kita, ke Tina teman-teman dan yang lain. Bobby mau tahu? Iya, ceritain. Teman-teman juga mau tahu? Duduk yang manis ya. Eni mau cerita. Nah, adik-adik, kali ini Eni akan membawa kalian jalan-jalan ke sawah. Nah, coba kalian lihat di belakangnya Eni. Ini adalah sawah yang ditanami padi. Adik-adik, teman-teman, kalian pernah terpikirkan tidak? Nasi yang kita makan itu datangnya dari mana ya? Nasi itu sebelumnya adalah beras yang dimasak lalu menjadi nasi. Beras itu datang dari mana? Beras itu dari padi. Ini yang seperti di belakangnya Eni. Padi itu ditanam tidak boleh tempatnya sembarangan loh teman-teman. Cuma bisa ditanam di daerah yang datarannya rendah. Dengan iklim yang panas, cuaca yang panas, dan hujannya banyak. Tuh, tidak semudah itu menanam padi. Nah, sekarang Eni akan memberitahu kalian, memperlihatkan kepada kalian bagaimana sih asal muasalnya bisa padi itu ditanam sehingga menjadi seperti yang di belakangnya Eni. Ayo kita lihat sama-sama yuk. Pertama-tama, lahan untuk sawah itu harus dibajak dulu teman-teman. Bajak adalah ketika tanahnya itu digemburkan supaya padi mudah ditanam. Nah, pembajakan sawah itu dapat memakai dua cara seperti yang ada di belakang Eni nih. Dengan memakai traktor atau pakai kerbau untuk membajak sawah. Nah, selanjutnya kita siapkan bibitnya, bibit padi. Bibit padi setelah disiapkan, kita harus rendam dulu teman-teman. Kita rendamnya dua hari kalau tidak salah Eni ingat ya. Itu rendamnya harus 2 hari. Terus mesti dipilih juga yang mana bibit yang bagus, yang mana bibit yang jelek. Itu bukan pekerjaan yang mudah loh teman-teman. Nah, setelah bibit padi tadi sudah direndam, nanti setelah 2 hari kira-kira dia akan bertumbuh tunas, bertumbuh kecambah. Kalau kalian pernah menanam kacang hijau di media kapas, nah kira-kira seperti itu. Nanti ada tunasnya kecil. Nah, setelah itu bibit padi tadi bisa diambil. Lalu masuk ke dalam tahap
bibit padi itu harus disemai, ditanam dulu di tanah yang bukan menjadi tempat penanaman padi nanti. Jadi di tanah yang lain dulu, ditanam dulu teman-teman. Sudah ditanam, nanti ditungguin lagi lama sekali sampai bibit tadi tumbuh. Tuh, lihat, tumbuh seperti kayak rumput-rumput yang tinggi-tinggi itu loh. Lalu setelah itu padi yang tadi yang sudah disemai itu diambil. Nah, sudah saatnya kita menanam padi. Tuh, coba deh teman-teman lihat ibu-ibu yang bekerja menanam padi. Itu tidak mudah loh teman-teman. Padi harus ditanam satu-satu, terus harus rapi, lurus, sejajar, panas, terus becek-becek. Wah, itu bukan pekerjaan yang mudah loh teman-teman. Belum lagi nanti tiba-tiba tanamannya tidak jadi panen. Wah, kasihan sekali deh, tidak mudah itu. Nah, setelah padi ditanam, padi mulai tumbuh, tetap dikasih pupuk supaya tanaman padi menjadi subur dan juga dikasih obat hama. Teman-teman, kalian tahu tidak? Padi yang ditanam itu tidak mesti semuanya hasilnya bagus. Bisa nanti dimakan oleh binatang-binatang seperti tikus, belalang. Wah, tidak mudah deh. Itu harus disemprot obat supaya binatang-binatang itu tidak dekat-dekat sama padi, sehingga padinya bisa dipanen deh. Nah, ketika kira-kira mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan gitu deh teman-teman, sampai padinya itu menguning. Nah, ketika padi sudah menguning, ini padi sudah siap untuk dipanen, sudah siap untuk diambil. Padi akan diambil satu persatu. Tuh, ada yang memakai mobil besar, traktor untuk mengambil tanaman padi. Itu sudah termasuk yang modern loh teman-teman. Kalau yang zaman dulu itu petani-petani ngambilnya satu-satu, dipotong satu-satu. Wah, susah deh dengan cuaca yang panas-panas. Wah, Eni tidak bisa membayangkan deh kalau Eni disuruh memanen padi, pasti capek dan panas sekali. Setelah padinya dipanen, nah tiba saatnya padi itu harus digiling supaya bisa memisahkan antara biji-biji padi itu yang kita sebut dengan gabah. Nah, itu dipisahkan dari tangkai-tangkai tanaman padi. Ada yang menggunakan alat modern, jadi tinggal dimasukkan aja, langsung deh biji padi atau gabah itu nanti akan terpisah dari tanamannya. Atau yang kalau orang-orang zaman dulu yang tradisional itu harus dipukul-pukul, dicatuk-catuk di sebuah papan sehingga bijinya terlepas. Lalu setelah gabahnya itu terpisah dari tanaman padi, dimasukkanlah ke dalam alat untuk menggiling padi sehingga kulit gabah akan terpisah dengan bijinya yang berwarna putih. Nah, biji yang berwarna putih itulah yang kita jadikan beras, yang kita kenal sebagai beras. Kalau zaman sekarang, alat untuk menggiling gabah itu sehingga menjadi beras itu pakai mesin. Tapi kalau zaman dulu pakai lesung. Nah, seperti ini nih. Ini kasih lihat gambarnya. Ibu-ibu menumbuk gabah sehingga kulitnya terlepas dari bijinya itu. Lalu nanti ditampi-tampi deh, dipisahkan satu-satu. Tuh, pekerjaan yang susah kan, yang berat sekali. Berapa banyak biji beras yang kita harus pisah-pisahkan. Itu tidak mudah teman-teman. Setelah menjadi beras, nah ini nih yang dijual dan ibu-ibu atau mama-mama kita beli di pasar atau di toko. Setelah itu nanti dimasak deh menjadi nasi yang enak. Coba deh kalian perhatikan dari tahap awal untuk menanam padi sampai beras dan nasi bisa dimasak. Itu bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama sekali. Oleh sebab itu teman-teman, kalian harus menghargai ya makanan yang kita punya. Ini pintar juga ya, pengetahuannya banyak. Betul. Ya jadi kita mungkin berpikir kalau habis beras tinggal ke warung, ke supermarket buat beli kan.
Tapi ternyata gak segampang itu. Barang itu ada di supermarket. Ada orang yang sudah susah-susah, panas-panas, bekerja untuk menanamnya ya. Ya, Aduh, betul. prosesnya ribet betul. Anak-anak, kalian sudah lihat kan apa yang ini katakan? Kalian jadi tahu loh, beras itu yang kalian makan, yang mama kasih kalian makan tuh gak gampang. Jadi kalau gak habis, jangan ambil terlalu banyak. Ya, ambillah secukupnya, Iya, teman-teman. makanlah secukupnya. Betul ya? Iya, 1 biji beras itu berharga. Betul. 1 biji beras itu adalah keringat petani loh teman-teman, susah. Ya, betul sekali. Jangan kita membiasakan diri. Ambil secukupnya, makan secukupnya. Jangan terlalu berlebihan. Nah, mau dengar cerita hari ini nggak tentang bagaimana makan secukupnya? Tina mau. Mau. Ayo, kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan ya. Anak-anak, sebelum mulai cerita, seperti biasa, mari kita berdoa sekali lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, ikut langsung berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali sekolah minggu. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong Lause untuk boleh menyampaikan dengan baik. Dan kami semua yang di rumah juga boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak sekalian, kalian tadi sudah lihat ya, Eni dan Bobby dan juga Tina, mereka menceritakan tentang makanan. Tina belanja terlalu banyak, kemudian terpaksa dibuang sama dia karena berlebihan. Ya, tapi menurut Bobby itu banyak loh orang-orang yang kesusahan, yang kelaparan, sehingga membuang makanan itu tidak baik. Betul, ya. Dan apalagi kata Eni, beras itu sangat susah proses yang kalian bayangkan, dari mulai dia tumbuh sedikit kecambah, dipindahin lagi, terus dipindahin lagi untuk ditanam. Itu prosesnya sangat panjang sekali. Berapa banyak keringat yang harus dikeluarkan para petani. Teriknya panas ya, terus mereka harus menanam. Belum lagi nanti ketemu banjir, ketemu itu belalang, ya wereng, ya hama yang memakan hasil kerja keras mereka, gagal deh panennya. Ya, jadi prosesnya panjang sekali. Namun Lause mau tanya kepada kalian, coba lihat gambar ini. Salahkah kalau kita merasa lapar, pengen makan sesuatu, salah nggak? Kalian tuh pasti banyak ya, mama pengen makan ayam goreng. Nah, ya toh, ya banyak yang suka. Mama pengen makan semangka gitu. Pasti banyak yang di rumah itu suka minta pengen makan sesuatu dengan mamanya. Apakah salah ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita seperti ini? Salah nggak? Tidak ya anak-anak. Jadi salahnya bukan makannya. Yang makan itu bukan sesuatu yang salah. Ya, pengen makan sesuatu, punya rasa lapar itu tidak salah. Ya, kita manusia memang perlu makan. Ya, karena manusia itu perlu makanan untuk bertumbuh. Salahnya bukan dimakannya. Itu salahnya di mana? Salahnya ketika tidak makan secukupnya dan kemudian menyia-nyiakan makanan, membuang makanan, itu salah. Ya, nah sekarang Lause mau kasih kalian lihat sesuatu cerita. Kalian lihat apa ini? Ini adalah batu. Ya, Lause cerita dari Matius 4 nih. Ya, cerita tentang apa? Yesus dicobai. Ya, Lause tidak memakai gambar Yesus di sini. Lause kasih kalian lihat batu. Kenapa batu ini? Ketika Yesus telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia memulai pelayanannya. Sebelum mulai pelayanan, Yesus masuk ke padang gurun. Untuk apa? Untuk berpuasa. Yesus tidak makan 40 hari 40 malam. Adakah manusia yang kuat seperti itu? 40 hari 40 malam gak makan? Tidak ada, ya gak kuat kita. Tapi Yesus berusaha untuk melakukan itu. Wah, apakah Yesus sedang berpura-pura kelaparan karena dia sebenarnya gak bisa lapar? Oh tidak, Yesus benar-benar adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Yesus tidak sedang pura-pura menjadi manusia. Tapi Yesus benar-benar adalah manusia. Dia merasa lapar seperti manusia yang lain. Dan setelah 40 hari 40 malam tidak makan, Yesus mulai merasa lapar. Nah, ketika dia sedang lapar itu, datanglah iblis mencoba Yesus. Anak-anak sekalian, kita tahu ya, di dalam pencobaan di padang gurun itu ada 3 pencobaan yang diberikan oleh iblis. Tapi ketiga pencobaan ini kita tahu Yesus menang dari pencobaan itu. Dia tidak kalah. Dia adalah Adam kedua yang berhasil menang sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga melalui dia kita boleh diselamatkan. Ya, tapi Lause mau mengajak kita melihat hanya pada pencobaan yang pertama. Ya, pada pencobaan pertama iblis mengatakan, "Hei, lihat itu tuh batu tadi.
Ya, batu-batu ini, kamu kan Tuhan, ubahlah batu ini menjadi apa? Coba lihat, jadi apa? Jadi roti. Nah, ini roti zaman dulu ya, roti zaman Yesus mereka bukan makan roti kayak seperti kita yang bisa ngembang. Mereka rotinya model biasanya datar-datar begitu ya, bundar dan datar. Modelnya seperti itu. Itu roti zaman mereka. Iblis menyuruh Yesus mengubah batu itu menjadi roti. Untuk apa? Untuk dimakan. Apakah Yesus sanggup mengubah batu menjadi roti? Menurut kalian sanggup nggak? Kalian disuruh bisa nggak? Ya pasti nggak bisa, Rasul juga nggak bisa. Tapi apakah Yesus sanggup mengubah batu menjadi roti? Tentu bisa. Ya di dalam pencobaan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan selama dia masih di dunia ini, kita melihat dia melakukan banyak hal yang gak mungkin dilakukan manusia. Misalnya ya perjamuan kawin di Kana, ketika kehabisan anggur, Yesus sanggup mengubah air-air biasa menjadi anggur. Ya kan? Kalau kalian masih ingat, gentong-gentong diisi penuh, kemudian dicedok, itu sudah berubah menjadi anggur. Yesus sanggup mengubah air itu menjadi anggur. Ya, dan banyak mujizat yang Yesus lakukan. Kalau mau ubah batu menjadi roti, gampang. Yesus sanggup melakukannya. Tapi kita tahu bahwa Yesus tidak melakukannya. Ya, Yesus menjawab iblis dengan perkataan seperti ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dengan kata lain, manusia memang butuh roti. Iya, ya, tapi bukan cuma roti yang manusia perlukan, tapi manusia hidup dari apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan yang hidup. Tuhan jauh lebih penting daripada makanan itu. Ya, bagaimana Tuhan menyertai itu jauh lebih penting dari makanan itu. Jadi merasa lapar? Gak salah. Ya, tapi masalahnya adalah ketika ya kita itu tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi tahu bagaimana harus bersikap yang benar, bagaimana menghadapi makanan itu, menghamburkannya kah, membuangkannya, itu menjadi salah. Nah, Rasul mau cerita lagi satu cerita buat kalian. Ya, kalian pernah ingat cerita ini enggak? Setelah Yesus menyelesaikan pelayanannya, ya dia sangat lelah sekali. Ya, dia mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Dia sangat sedih, kemudian dia naik ke atas sebuah kapal. Dia akan meninggalkan tempat itu. Coba kita lihat gambar. Ya, bersama dengan murid-muridnya dia naik ke atas kapal. Mereka mau pergi mencari tempat yang sepi. Tapi lihat di sana, ada banyak orang yang berada di daratan. Mereka melihat Yesus naik ke kapal, terus mereka mau ikut Yesus. Tapi nggak ada kapalnya. Ya, bagaimana mereka bisa ikut Yesus? Maka mereka mulai jalan, lari di daratan. Jadi sepanjang Yesus naik kapal, mereka di daratannya ikutin, lari ikutin kapal. Waduh, ketika Yesus melihat mereka seperti itu, Yesus hatinya menjadi sangat terharu. Aduh, kasihan. Ini orang-orang semua ikutin saya, kenapa? Mereka butuh firman Tuhan. Mereka mau dengar firman Tuhan. Mereka butuh saya, ada yang sakit, mau disembuhkan. Banyak sekali orang-orang berdosa yang butuh juru selamat. Maka karena belas kasihan, Yesus menghentikan kapalnya. Kemudian dia mulai di pinggir tepi, ya sungai di tepi Danau Galilea itu, dia mulai berkhotbah. Dia ceritakan firman Tuhan kepada mereka. Mereka berada di sekitar situ mendengar dengan banyak orang. Setelah Yesus selesai melakukannya, kemudian dia turun dari kapal, dia menyembuhkan banyak orang-orang sakit yang sudah menunggu untuk disembuhkan. Maka itu memakan waktu yang sangat panjang. Dari Yesus bercerita firman Tuhan, menyembuhkan orang, wah sudah mulai malam. Ya, nah kemudian kita lihat gambar, maka murid-murid Yesus berkata, ya siapa yang berkata? Dia bernama Filipus, ya kalau tadi ambil dari Matius, tapi di Yohanes dicatat bahwa orang itu bernama Filipus, salah satu murid Yesus. Dia berkata, guru, ini orang begitu banyak, suruh mereka pulang guru. Karena ini sudah malam, mereka sudah mulai lapar. Mereka harus segera pergi mencari tempat-tempat di mana bisa beli makanan untuk dimakan. Kalau enggak sudah kemalaman mereka enggak bisa jalan lagi. Ini sudah mulai sore guru, matahari sudah mau terbenam. Ayo suruh mereka bubar aja, pulang aja. Yesus bilang, tidak, kita harus memberikan mereka makanan. Mereka semua butuh makanan. Terus Filipus bilang, guru, kemana cari makanan sebanyak itu? Kalau punya uang 200 dinar pun kita beli roti sebanyak itu gak cukup buat mereka makan. Karena orangnya banyak banget. Gak punya uang sebanyak itu untuk kita kasih mereka makan.
Ya bagaimana ini? Coba kita lihat gambar lagi. Nah mereka mulai berkata, gak ada guru. Terus muncullah satu orang, siapa dia? Dia bernama Andreas, saudara dari Simon Petrus. Ya, Andreas berkata, "Guru, di sini ini cuma ada satu anak yang punya bekal. Ya, kalian pernah dikasih bekal sama mama ke sekolah? Ada kan ya? Nah, anak ini juga bawa bekal. Dikasih bekal sama mamanya waktu dia mau lihat Yesus. Nah, bekalnya dia punya. Dia kasih kepada Bapak Andreas ini. Apa bekalnya? Coba kita lihat. Oh, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Hah? 5 roti, 2 ikan? Bagaimana cukup makan segitu banyak orang? Bukankah kata Filipus 200 dinar uang yang banyak beli roti juga gak bakal cukup? Bagaimana 5 roti 2 ikan bisa cukup buat orang segitu banyak? Yesus mengatakan, tenang. Ayo suruh semuanya duduk berkelompok ya. Coba lihat gambar ya. Mereka duduk berkelompok. Semua duduk di padang rumput. Wah berkelompok. Kalian lihat banyak sekali orangnya. Duduk-duduk sekelompok-sekelompok. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan ini, Yesus menengadah ke langit, ya dia berdoa. Setelah dia selesai berdoa, dia mengatakan, ayo bagikan roti dan ikan ini. Nah kita lihat, para murid mulai bekerja nih, bagi ambil ya, ambil, dibagi, diedarkan, bagi ya. Diedarkanlah keranjang yang berisi roti dan ikan itu dibagi. Nah kalian pasti tahu ceritanya kan, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan berapa orang? 5. Yang makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Coba lihat. Wah, sisa 12 bakul. Dari 5 roti 2 ikan bisa sisa 12 bakul. Dan tahukah kalian bahwa 5.000 orang itu yang mereka hitung hanya adalah laki-laki yang sudah besar. Laki-laki dewasa. Jadi kalau ada anak kecil laki-laki itu tidak dihitung. Ibu-ibu tidak dihitung. Anak perempuan tidak dihitung. 5.000 itu yang dihitung hanya laki-laki dewasa. Tetapi bayangkan ya, kalau masih hitung anak yang bawa bekal tadi tuh, anak kecil, berarti banyak anak kecil yang ada di situ. Belum lagi ibu-ibu, lagi anak-anak remaja, nggak dihitung semuanya. Jadi yang makan itu nggak 5.000 orang, tapi mungkin 10.000, 15.000, atau bahkan 20.000. Ya kalau kita bilang papa, bawa istri, 2 anak, sudah 4 orang. Ya berarti kalau 5.000 kali 3, wah berapa orang tuh yang ikut? Wah 3 kali lipat itu sudah 20.000. Banyak sekali orang yang ikut. Ya dan bisa sisa 12 bakul. Nah sekalian langsung kenapa cerita-cerita ini kepada kalian ya? Langsung mau ceritakan kepada kalian. Kenapa orang-orang ini ikut Yesus? Dan kenapa Yesus merasa kasihan ketika mereka kejar dari pinggir Danau Galilea itu ikut mau ketemu Yesus walaupun Yesus di kapal berlayar sudah pergi. Kenapa mereka ikut Yesus? Ya, banyak yang punya kebutuhan. Ada yang memang sakit, ada yang memang ingin dengar firman Tuhan. Kenapa mereka perlu diberi makanan? Kenapa Yesus kasihan dengan mereka? Nah, anak sekalian, di zaman itu, ya, di zaman Yesus itu, orang Israel, orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Coba kalian lihat gambar. Ya, mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, bangsa Romawi kalau kalian pernah lihat gambar-gambarnya seperti itu kira-kira seragamnya. Romawi itu adalah penguasa hampir banyak tempat di dunia. Termasuk salah satunya adalah tempat Yahudi, Yerusalem itu di bawah kekuasaan orang Romawi. Mereka menguasai wilayah yang sangat luas. Maka kalau kalian ingat kenapa Yesus ketika disalibkan yang menjatuhkan hukuman adalah Pontius Pilatus. Kenapa bukan Raja Herodes? Karena bangsa Israel dijajah, bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Maka Herodes itu hanya raja boneka, dia tidak punya kuasa. Yang boleh menghukum Yesus hanyalah penguasa Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Maka gak heran ya para imam besar membawa dia untuk diadili di Pontius Pilatus. Karena mereka di bawah kuasanya Romawi. Nah terus kenapa ya kalau di bawah kuasa Romawi itu mereka kasihan sih Lause? Iya, kalian pernah belajar di sejarah kan? Indonesia dijajah oleh Belanda. Indonesia dijajah oleh Jepang. Ya, ada namanya kerja Rodi, ada namanya kerja Romusa, ya ada namanya kerja susah. Orang Indonesia di zaman itu enak gak ketika dijajah? Gak enak. Ya kalian masih ingat ketika orang Israel dijajah
di Mesir diperbudak, disuruh kerja, bakti, bangun gedung, bangun kota. Itu nggak enak. Ya jadi ketika itu bangsa Yahudi berada dalam satu kondisi yang sangat susah. Mereka tidak punya kuasa karena mereka dikuasai oleh orang Romawi. Yang mereka harus hidup dengan susah. Mungkin sebagian disuruh jadi prajurit, jadi apa, atau kerja yang susah. Tapi lebih lagi yang paling pasti mereka harus ngapain? Coba lihat gambar. Mereka harus membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Nah ini kira-kira seperti itu, pemungut cukai namanya. Kalian pasti langsung ingat ya, Zakheus, betul. Zakheus ini kerjanya pemungut cukai. Salah satu murid Yesus namanya Matius juga adalah bekas mantan pemungut cukai. Makanya itu sebabnya kenapa orang-orang Yahudi benci kepada pemungut cukai. Misalnya Zakheus tuh kan, waktu dia mau lihat Yesus sengaja gak dikasih lihat. Sengaja. Ya Yesus ke rumah dia, mereka marah. Kenapa? Mereka benci kepada pemungut cukai. Kenapa benci? Karena pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Dan kerjaan mereka apa? Minta pajak, minta uang dari orang-orang Yahudi, teman sendiri. Jadi misalnya nih, saya orang Yahudi, saya punya sebidang lahan, saya bisa nanam tanaman seperti cerita ini tadi. Mungkin zaman itu mereka nanamnya gandum ya, nanamnya bukan padi karena daerah itu nggak bisa nanam padi, karena nanam gandum ya. Tapi ketika mereka nanam, sudah panen, sudah ada hasil, tidak semuanya menjadi milik mereka. Mereka harus bayar pajak kepada kaisar. Jadi ada bagian yang harus mereka bayar kepada kaisar. Mereka mau nggak? Bayar, karena kalau nggak bayar mereka bakal dihukum sama pemerintah Romawi, ada serdadunya segala macam, takut. Tapi apakah rela mereka bayar? Gak rela, mereka kesel, tapi nggak bisa lawan. Ya makanya mereka bencinya sama yang nagih itu pemungut cukainya. Nah, Rasul mau cerita apa tentang makanan? Mereka dalam keadaan yang sangat susah. Orang Yahudi zaman itu susah sekali. Yang mereka berada dalam kondisi yang gak enak, karena mereka dijajah. Mungkin mereka lapar, kekurangan makanan, kemungkinan besar iya. Sehingga mereka sangat menantikan kapan Raja Daud punya keturunan datang sebagai raja untuk memberikan kemerdekaan buat mereka. Itulah mereka menantikan Mesias. Maka mereka susah, mereka lapar. Ketika mereka melihat Yesus datang, wah, Yesus mungkinkah dia raja itu? Ya, lihat betapa hebatnya dia. Kita ada di padang rumput yang sudah sepi, nggak ada orang penjual makanan. Tapi dia sanggup dengan 5 roti 2 ikan ini berubah. Semua orang makan kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Luar biasa. Ya kalau ini jadi raja, kita nggak bakal kelaparan. Nanti lagi diperang, lagi dikepung sama musuh. Oh tinggal bikin mujizat. Wah terus kita semua bisa makan. Nggak bakal ada cerita kelaparan deh. Jadi itulah harapan mereka. Mereka mengharapkan Tuhan memberikan kecukupan mereka untuk makanan. Tapi Yesus bukan hanya memberikan mereka makanan itu aja ya, makanan fisik itu, makanan yang bisa dimakan itu. Tapi Yesus juga tahu yang lebih penting buat mereka adalah apa? Makanan rohani. Yaitu apa? Mereka perlu diselamatkan dari dosa. Jadi kalau kalian ingat tadi ya, permohonan keempat apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dikatakan bahwa memohon kepada Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita bukan cuma secara ini ya, bukan secara fisik aja, bukan secara jasmani aja, bukan cuma makanan yang kita makan, kita telan, tapi juga secara rohani. Yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus, yaitu jauh lebih penting. Ya, dan Yesus katakan manusia bukan hidup cuma dari roti, tapi juga dari firman. Maka anak sekalian, makan boleh, tetapi jangan lupa Tuhan juga penting. Nah, anak sekalian, benar kan kita butuh kebutuhan secara fisik tapi juga secara rohani. Jangan terlalu khawatir dengan kebutuhan kita. Dalam Matius pasal 6, Yesus berkata bahwa kamu lihat apa ini? Burung pipit ya. Burung pipit itu gak pernah kerja. Dia gak menanam padi seperti petani. Dia gak usah semai. Tiap pagi, dia bangun pagi, dia pergi mencari cacing, mencari makanan. Terus dia berikan kepada anak-anaknya untuk makan. Pernahkah dia kelaparan? Gak pernah. Ya, Rasul nggak pernah lihat ada burung yang jatuh di tanah mati karena kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan tahu memelihara mereka. Setiap kali mereka keluar mencari makanan, mereka dapat. Karena Tuhan tahu memelihara mereka. Yesus juga katakan, kamu lihat burung, dia dapat makan, terus apa coba lihat?
Kamu lihat apa? Bunga, ya. Bunga itu begitu indah. Kalau kalian pernah melihat bunga yang hidup, ya bunga yang benar-benar bunga, bukan bunga plastik, itu cantiknya cantik sekali. Gak bisa dibanding dengan bunga plastik. Warnanya, teksturnya, ya, bentuknya itu begitu bagus sekali. Tapi bunga ini gak tahan lama. Kalau kita taruh di air bisa berapa hari, tapi kemudian dia akan layu dan hilang. Tapi Yesus katakan, kamu lihat bunga gitu bagus. Ya begitu bagus warna dan segala macam. Tapi bunga ini juga akan layu. Tetapi Tuhan mendandani dia dengan begitu cantik. Bahkan Salomo yang kaya, yang begitu megah, bajunya, jubahnya gak ada yang sebagus bunga ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu memelihara mereka. Jadi Yesus katakan, kamu orang yang gak percaya, kamu takut kamu kekurangan makanan. Kamu takut kamu kekurangan pakaian. Tuhan tahu mencukupkan kamu. Ya, Tuhan mengajar kita bahwa memang kamu butuh makanan. Tetapi kamu harus ingat, kamu harus belajar bergantung kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya Laus akan mengajak kalian melihat satu cerita di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Ya, kalian coba lihat gambar ini. Ya, inilah satu pelajaran yang sangat penting yang Yesus ajarkan kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ya, dari Keluaran 16 ya. Nah, coba kalian lihat itu bagaimana mereka keluar dari Mesir ya. Di depan itu ada apa? Tiang awan, ya, itu yang memimpin jalan mereka. Waktu mereka panas, ya ada tiang awan menudungi mereka. Mereka jalan, memimpin jalan mereka. Mereka nggak tahu jalan. Kalau kita jalan di jalan raya, kita tahu, oh ini jalan Sumatera, belok. Ini jalan Kalimantan, belok. Ada penunjuk, ada jalan. Kalau situ bagaimana? Nggak ada GPS, yang nggak tahu jalan. Kiri kanan gurun semua. Ya, yang mana? Nggak ada signage-nya, nggak ada apa-apa. Jadi bagaimana mereka jalan? Petunjuknya adalah itu, di depan tiang awan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memimpin jalan mereka. Besar awannya, memberikan kesejukan, dan mereka jalan. Nah setelah mereka jalan, mereka mulai merasa kesel. Ini gimana nih, bekal sudah habis, makanan sudah habis. Musa, kalau kami itu mau mati di Mesir, kami itu matinya di depan kuali daging yang enak. Roti yang gak habis-habis kami makan, kami mau mati seperti itu lebih enak. Terus mending daripada kami matinya di padang gurun seperti itu, yang gak ada makanan. Buat apa Tuhan panggil kami keluar kalau kami itu dikasih kelaparan seperti itu, mati seperti itu. Waduh, Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mereka ngomel lagi, Tuhan, bagaimana ini? Nah, terus Tuhan katakan, aku akan memberikan kepada mereka makanan dari surga. Roti dari surga. Apa itu? Kalian tentu tahu. Apa itu? Mana. Ya, kecil-kecil ya. Di dalam Alkitab, saya bacakan ya di dalam Keluaran 16 ayat 31 dikatakan kayak mana rasanya. Ini adalah umat Israel menyebutnya mana. Warnanya putih seperti ketumbar. Dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadi agak manis-manis ya. Kalau kalian pernah lihat ketumbar itu kecil-kecil ya ketumbar. Bentuknya seperti ketumbar tapi rasanya manis seperti kue madu. Jadi enak gitu ya. Jadi tiap pagi mereka ngapain? Pungutin ya. Mereka cobain seperti itu. Setiap pagi mereka akan lihat hamparan seperti itu. Ya, dan setiap pagi akan turun. Dan kemudian mereka akan ngapain? Coba lihat. Mereka akan tinggal memungutnya. Diambil, dipungut, dibawa pulang. Enak banget ya. Kalau kalian lihat tadi ini bagaimana jadi padi, jadi beras, itu prosesnya begitu susah. Ini tinggal bangun tidur, tinggal keluar, sudah penuh dengan mana, tinggal pungut ya, bawa pulang gitu. Nah, tetapi Tuhan mau ajar mereka hal yang sangat penting di sini. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka? Tuhan mau mengajarkan mereka bahwa mereka harus belajar bergantung kepada Tuhan. Itu yang langsung katakan tadi kan ya, bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Caranya bergantung bagaimana? Kalian cuma boleh ngambil secukupnya. Gak boleh rakus. Ya, kalau kamu ngambil berlebihan, yang lebih seperti Tina tadi lebih, itu akan berubah menjadi ulat. Tapi mereka percaya enggak? Enggak. Ada yang, wow, ngapain saya ngambilnya dikit? Saya ngambil banyak, besok kan gak usah bangun. Besok bisa tidur sampai jam 12 siang, gak usah bangun. Kan sudah ada makanan tinggal diambil. Ngapain saya kerja berat-berat? Nah, terus besoknya apa yang terjadi? Coba lihat. Benar tuh ya, walaupun Musa waktu kasih perintah ke mereka ya. Terus besoknya terjadi apa? Coba lihat. Wah, oh ini mereka lagi makan ya. Mereka makan bersama madunya. Tapi terus selanjutnya apa? Wah, ya ini mereka masih makan. Ya itu, berubah jadi apa?
Yang kalian lihat itu enggak gambarnya? Yang merah-merah di atas putih-putih itu apa? Ulat. Ya jadi mananya itu udah berulat. Ya pada keesokan harinya, ya tadi Musa sudah beri instruksi kepada mereka. Mereka sudah coba makan bersama-sama. Tapi yang tadi itu, yang ngambilnya buahnya itu, besoknya benar menjadi ulat. Dan Tuhan marah kepada mereka. Musa, kamu bilang ke mereka, kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka harus ngambil lebih daripada itu? Kenapa mereka tidak belajar mencukupkan diri dengan yang ada? Satu orang ambil secukupnya untuk keluarganya. Jangan ambil berlebih. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu simpan untuk besok? Kamu takut besok Tuhan tidak turunkan mana lagi? Kenapa kamu mesti takut? Ya, dan kemudian Tuhan mengajar mereka. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kalian ngambil. Tapi pada hari ketujuh, kamu gak boleh ngambil. Ya, kenapa? Karena hari 7 adalah hari Sabat. Kamu harus istirahat. Belajar pakai untuk menyembah Tuhan. Hari ke-6, kamu ambil apapun itu akan menjadi 2 kali lipat. Dan besoknya kamu bisa makan. Kamu siapkan, kamu masak semuanya, besok tinggal makan. Wah, kalau besoknya berubah jadi ulat enggak? Ternyata enggak. Coba kita lihat ya. Akhirnya mereka mulai teratur nih. Ya, mereka sudah mulai tahu bagaimana belajar secukupnya. Toh ngambil terlalu banyak, besok juga jadi ulat. Semua sudah belajar rapi, ngambil secukupnya, mereka bawa sebisanya, mereka takar ya dengan ukuran 1 orang 1 gomer, mereka bawa pulang ya untuk mereka makan bersama. Coba kita lihat ya, indah sekali ya, mereka duduk makan di dalam kemah mereka bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan istrinya, sekeluarga makan. Makanan yang telah Tuhan cukupkan buat mereka. Begitu indah sekali. Ya, dan ketika esok harinya yang mereka bangun, ya mereka lihat ini adalah hari ke-7, mereka buka makanan yang mereka simpan pada hari ke-6, itu tidak berubah menjadi ulat. Kenapa? Karena Tuhan tahu memelihara mereka. Dan Tuhan mau mereka belajar untuk mencukupkan. Lalu bacakan ya untuk kita 16 ayat 17 sampai 18. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi mereka bersama-sama kerja, ngumpulin. Terus setelah selesai kita nakar ya pakai ukuran gomer. Ya, kemudian setelah nakar ada yang ngambil banyak, dah simpanin secukupnya gomer ya. Nanti yang ngambil kurang ditambahin. Jadi semua orang dapat pas ukurannya, secukupnya. Anak-anak sekalian, mencukupkan diri. Ya, Tuhan mengajar orang Israel untuk senantiasa makan secukupnya. Ya, bukan makan yang mewah, hanya mana. Ya, nanti di belakang mereka bosan, mana terus. Mereka mulai bosan, mereka marah lagi, minta daging. Ya, tapi Tuhan mau ajar mereka apa? Belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar bahwa Tuhan bisa mencukupi kebutuhan fisik kita. Ya, Lause nggak tahu ya kalian di rumah itu punya pergumulan seperti itu nggak? Ada yang mungkin berlebihan makanannya, nggak pernah merasa kurang. Tapi mungkin ada juga yang merasa kurang. Ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini kita tahu banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Ya, tapi percayalah bahwa Tuhan itu tahu memelihara kita. Lihat burung pipit, ya lihat bunga-bunga, Tuhan tahu memelihara mereka, apalagi kita. Ya, tapi Tuhan tidak mengajar kita untuk rakus, untuk tamak, lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Tuhan tahu memberi yang kita perlukan secukupnya itu, bukan lebih daripada yang kita cukupkan. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang gak punya rasa belas kasihan. Tuhan kasihan ketika melihat orang banyak yang ikut dia. Yesus berhenti, mengajar mereka, menyembuhkan mereka, memberi mereka makan. Baru mereka pulang. Yesus itu kasihan dengan mereka. Merasa lapar itu normal manusia. Yesus juga merasa lapar waktu dicobai, itu normal. Tapi yang Tuhan mau ajar kita adalah apa? Seperti orang Israel itu. Mana Tuhan pasti akan beri. Tapi secukupnya. Jangan tamak, jangan rakus. Dan yang paling utama adalah apa? Belajar, bergantung, percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat kembali pertanyaan kita hari ini. Ya, bagaimanakah bunyi permohonan keempat? Yaitu apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ingat ya,
secukupnya, bukan makanan kami yang berlebih-lebihan, tapi secukupnya. Nah, katekismus pertama ini juga menanyakan apa yang kita doakan dalam permohonan keempat, yaitu Allah berkenan memberkati kita dengan segala keperluan tubuh dan jiwa kita. Ingat, ya Tuhan memberkati kita bukan cuma soal tubuh saja, tapi juga jiwa. Ya, percaya Tuhan, keselamatan dalam Tuhan itu juga adalah kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, kami tahu Tuhan sudah menjaga kami dari kecil, kami bisa tumbuh besar dengan makanan-makanan yang Tuhan anugerahkan, dengan orang tua yang menjaga kami bersyukur Tuhan. Ajar kami mengingat Tuhan dalam segala hal, ajar kami bergantung kepada Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan pelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi Lausa, Tina jadinya makan secukupnya aja. Tuh. Ya, nggak boleh buang-buang ya Lausa ya. Betul, beli secukupnya meski uang jajannya berlimpah, tetap beli secukupnya ya Tina ya. Nggak Iya. boleh banyak. Ingat teman-teman yang kelaparan. Tina, Ya, itu apa kemarin yang makanan yang itu yang berlebihan itu? Apa nggak jadi cacing tuh? Itu mah mana Seperti Kak mananya Bobi? orang Israel ya. Iya, seperti mana tuh jadi cacing. kamu bini jahat. Ya. Tapi Tina jadi belajar tuh ya, nggak boleh ya. Iya. Yuk kita nyanyi lagu, langsung mau ajarin nyanyi 2 lagu. Satu tentang semut yang Tuhan pelihara, yang kedua tentang burung pipit dan bunga yang Tuhan pelihara. Jadi kita tahu Tuhan tahu memelihara kita. Ayo kita nyanyi sama-sama. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meskipun kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya janganlah khawatir. Sekali lagi. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meskipun kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya janganlah khawatir. Burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ingat ya, pipit semut yang kecil. Ya, bahkan bunga Tuhan pelihara. Apalagi kita, dia tahu apa yang kita perlukan. Maka kita berdoa, berikanlah kepada kami makanan yang Secukupnya. secukupnya. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan kumpulkan persembahan anak-anak. Ya, kita tetap berbagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan dengan dibantu orang tua kita, ya baik QR code maupun melalui transfer rekening gereja. Baik, sekarang kita akan selesaikan sekolah minggunya. Ayo bangkit berdiri. Hup. Kita akan doa Bapak kami ya. Masih hafal nggak? Masih Hafal sudah semua? Saya Hafal, yuk kita doa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa,
silakan duduk saat teduh sekolah minggu selesai. Baik, sampai di sini sekolah minggu kita. Ayo kita sampaikan salam jumpa. Ketemu lagi teman-teman. Saya ketemu, Ya. ya, saya ketemu teman-teman semuanya. Sampai jumpa Sampai jumpa. Sampai kita ke warung. Minggu depan permohonan keberapa, Bapak-bapak kami? kelima. Kelima ya, tetap sekolah minggu seperti biasa. Bye-bye. Sampai jumpa.